Nah, berikutnya sosok yang juga punya perjalanan yang panjang dari dunia hitam ke hari ini sebagai seorang pendeta. Siapa dia? Leon Ferdinand. Leon, terima kasih Siap, sudah Bang. hadir di acara Kikandi. Sama-sama. Ya, Terima kasih karena sudah di-invite. hari ini saya ingin tahu cerita kehidupan Anda. Kurang lebih sama, tapi tentu dengan versi yang berbeda ya. Kalau kita lihat, katanya Anda umur 14 tahun. 14 tahun ini. Ya. Sudah terlibat dalam dunia kriminal. Betul itu? Di umur 14 tahun itu ada satu kejadian di mana saya disuruh sama senior, abang-abangan bahasanya ya, untuk tusuk satu orang. Astaga. Dan itu kejadian pas saya umur 14. Jadi anak umur 14 sudah tusuk orang ini. Anda berasal dari mana ini? Saya dari aslinya saya Manado, Bang. Manado. Oke. Manado, tapi Manado lahir besar di Jakarta. Di Jakarta. Ya, papa Manado, ibu juga Manado juga. Anda juga pernah masuk penjara ya? Penjara? Iya. Sebenarnya ada beberapa kali kasus kejadian saya di masa lalu, tapi bisa di 86 di kapal kecil bahasanya. Kapal kecil itu penjara di Polsek atau Polres. Belum terbang ke kapal besar ke Oke. lapas besar. 86 itu ya sudahlah cari sendiri istilah itu ya. Iya. Jadi Anda pernah terjerumus atau terjerat narkoba juga? Pernah, Bang Andi. Sampai overdosis ya? Pernah overdosis. Oke. Anda pernah bunuh orang nggak? Bunuh orang? Ha-ha. Nggak pernah. Oke, tapi sambil tersenyum ini ya. Tapi kabarnya Anda pernah ditusuk oleh anggota satu geng ya, junior ya? Pernah. Sampai pernah, nyaris Bang. tewas? Bukan nyaris tewas sih, sebetulnya dokter nyatakan sudah tewas sebetulnya. Bahkan dinyatakan sudah meninggal? Sudah mesin jantung itu, Iya. yang kalau dia naik turun kan dia masih hidup tuh, Bang. Iya. Ini dia sudah flat. Dan itu flat ya. Oh, itu sampai begitu? Iya. Nanti cerita ya apa yang terjadi siap. ya. Karena ada sambungan peristiwa di mana akhirnya dia sempat ditangkap dan Anda dikasih kesempatan untuk balas dendam itu ya. Iya. Oke, tapi sekarang kita lihat dulu tayangan berikut ini. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Leon Ferdinand, seorang pendeta asal Manado ini tak ada yang menyangka pernah memiliki masa lalu yang kelam. Tindak kejahatan dan narkoba menjadi santapan sehari-harinya. Bahkan, ia pernah dinyatakan meninggal dunia akibat menerima tusukan benda tajam bertubi-tubi. Saat peristiwa mengerikan itu, Leon mendapatkan mukjizat dari Sang Pencipta. Dirinya diberikan kesempatan kedua yang mengubah hidupnya 180 derajat. Sejak kejadian itu, Leon fokus menjadi pelayan Tuhan dan mendirikan sebuah gereja di Depok, Jawa Barat dan aktif memberikan pelayanan kepada umat Kristiani. Leon secara resmi menjadi seorang pendeta pada tahun 2022. Kini dirinya fokus menjadi pelayan Tuhan di sebuah gereja di Bilangan, Jakarta Selatan. Di sini Leon merangkul mantan narapidana untuk kembali ke jalan Tuhan. Saya memang dulunya sangat badung, keras kepala, auban. Saya masuk nggak cukup sekali. Saya berurusan dengan yang berwajib itu sampai dengan 3 kali. Ketemu dengan Pastor Leon, ini sebenarnya sudah setahun ini saya kenal Pastor Leon. Pernah juga tahu waktu pelayanan di penjara. Pastor Leon punya karakter yang bagus. Saya melihat bahwa dia punya visi. Tidak hanya mantan narapidana, Leon turut merangkul umat Kristiani lainnya. Jemaatnya itu kebanyakan dari mantan-mantan yang dihukum ya, yang dari lapas. Jadi juga jemaat-jemaatnya juga
bukan semua dari mantan dari lapas, tapi kami dari ibu-ibu juga yang dari mana-mana ya, seperti saya dari Depok. Khotbah Pastor Leon ini memang benar-benar sangat menginspirasi kami, sangat memotivasi kami, juga sangat mengilhami kami-kami mungkin yang masih belum sangat rohani ya, tapi Pastor Leon dibandingkan yang dulu dengan sekarang lebih rohani. Tak hanya itu saja, Leon juga aktif melayani umat di dalam lapas. Kini hidup Leon sudah bahagia bersama keluarga tercintanya. Lika-liku perjalanan hidupnya ini menjadi landasan Leon untuk terus memberikan manfaat bagi masyarakat. Ya, Bung Leon, Anda anak seorang artis Ya. atau musisi. Ya. Tapi kemudian di situ disebutkan kesannya ya, Anda lahir dari keluarga broken home. Itu yang memicu mungkin Anda Ya. kemudian terlibat kriminal ketika usia masih remaja. Apa betul itu? Oke, memang nggak bisa dipungkiri Bang Andi bahwa kan saya ini dari tahun 2012 pastor di penjara-penjara. Jadi dari tahun 2012 sampai sekarang itu kami punya data. Kami punya data bahwa para pelaku kejahatan-kejahatan yang hardcore, perampokan, pembunuhan, itu biasanya mereka punya family issue atau daddy issue. Dan itu data ini nggak bisa dibantah. Dan terutama lagi kemarin Mensos mengeluarkan statement Indonesia ini peringkat ketiga Bang, sebagai negara fatherless terbesar di dunia. Nah, fatherless ini, anak-anak yang tumbuh di keluarga fatherless ini, yang ini akan menjadi bom waktu sebenarnya kalau tidak ditangani secara serius. Anda termasuk yang kehilangan figur ayah? Yes, karena ibu saya seorang pekerja seni, seorang penyanyi. Jadi dia datang ke Jakarta waktu itu merantau cuma baju di badan. Kemudian akhirnya diberikan suara yang bagus oleh Tuhan dan dia berhasil menjadi seorang musisi seniman, penyanyi di sini. Tapi ada harga yang harus dia bayar bahwa pernikahan dia tidak berhasil dengan baik. Jadi ada satu situasi yang mana ayah saya tidak bisa bersatu dengan ibu saya. Tapi sepintas saya dapat informasi bahwa Anda kan sempat ikut orang tua ya ke Singapura sekolah ya? Atau sekolah di Singapura? Saya sekolah di Singapura sendiri Bang. Sendiri? Umur 13, saya lulus SD, saya langsung dibuang ke Singapura sama ibu saya. Dibuang? Dibuang sebenarnya pengertian maksudnya biar saya belajar hidup. Oke. Biar saya bisa mandiri. Maksudnya sih baik Maksudnya sekali. baik. Iya. Nah lalu apa yang terjadi di Singapura? Nah di Singapura pada waktu itu saya ibaratkan diri saya ini Bang, orang yang salah di tempat yang salah pada waktu yang salah. Kenapa? Karena kami bergaul ketemunya dengan abang-abangan. Orang Indonesia atau orang sana? Ada orang Singapuran juga, orang Indonesia juga. Tetapi Singapura itu kan very strict soal narkoba Bang ya, hukuman mati. Tapi pada waktu itu bandar-bandar besar yang ada di Singapura itu orang-orang Indonesia, abang-abangan kita, kawan-kawan kita. Disitulah pada waktu itu tahun 90 sampai 93 masih zaman heroin Bang ya, heroin, ganja, belum ada inek, belum ada ekstasi dan sejenisnya. Jadi Anda terlibat? Ya mulai perkenalannya narkoba justru di negara Singapura. Yang itu death penalty sebenarnya. Iya. Kalau ketangkep? Kalau ketangkep death penalty. Berapa lama? Jadi sekolah berantakan ini? Sekolah berantakan Bang. Jadi ada satu kasus kejadian di Singapura, saya harus masuk penjara di sana. Nggak lama sih, cuma hitungan hari aja. Karena kami dijamin oleh abang-abangan kami yang kebetulan dia anggota dari tentara Singapura. Dia yang jamin garansi kami. Ada kejadian waktu itu di suatu tempat, masalah teman.
akhirnya ribut, terjadi penikaman di situ. Dan yang lucunya, yang anak yang kami tikam ini untuk nggak mati, bapaknya itu di sana, salah satu tokoh pemuda atau mafia di sana, Bang. Jadi itulah trouble-nya. Jadi mereka sengaja tunggu 3 bulan untuk ngebalas dendam ke kami, dan untungnya nggak mati sih pada waktu itu. Jadi ya mungkin juga ibu saya dapat kabar dari kayaknya anak lu di Singapura, mending lu pulang ke Indonesia aja. Tidak aman di sana. Kayak itu. Jadi balik Balik ke Indonesia. tidak bertambah baik. Di balik ke Indonesia, ya tidak bertambah baik juga. Habis dari Indonesia saya dilempar ke Amerika waktu itu. Untuk Sekolah. sekolah lagi. Sekolah lagi. Terus berapa lama di sana sekolahnya? Sekolah di sana di Amerika harusnya pendidikan itu 5 tahun, tapi di tahun pertama saya harus pulang, Bang. Harus pulang karena waktu itu ibu saya bercerai dengan mantan suaminya dia, ayah tiri saya sih. Waktu itu. Jadi saya pulang ke Indonesia untuk ya support keluarga lah. Paru-paru jebol, kempes, ini kerendam darah, Bang. Jadi untuk bernafas ini nggak bisa. Saya udah nggak bisa nafas, dan itu ada suara kecil di telinga saya. Suara itu bilang begini, kalau lu balik lu mati. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.